Film berlatar tahun 1999. Seorang wanita bernama Yunju menulis pesan di kartu Natal untuk penghuni baru Ilmer, sebuah rumah yang unik terletak di tepi laut. Yunju meninggalkan pesannya di kotak surat, kemudian meninggalkan Ilmer dan pergi ke apartemen barunya. Pada tahun 1997, seorang mahasiswa jurusan arsitek bernama Sang Hyun baru saja pindah ke rumah itu. Dia memberi nama Ilmer yang artinya laut dalam bahasa Italia. Dia sangat senang tinggal di sana. Dia menelpon bibinya untuk mengucapkan terima kasih karena berkat dia dirinya bisa tinggal di rumah itu. Sementara itu, pada tahun 99, Yunju baru saja bangun di apartemen barunya dan bersiap untuk bekerja. Dia bekerja sebagai pengisi suara untuk acara anak-anak. Merry Christmas. Setelah bekerja, dia berjalan pulang dan melihat kota yang ramai karena bertepatan dengan malam Natal. Begitu juga dengan Sang Hyun. Di tahun 97, dia menghias pohon di depan rumahnya dengan lampu. Ketika dia membuka kotak surat, dia menemukan surat yang sebelumnya ditulis oleh Yunju. Yunju berpesan kepada siapapun penghuni baru untuk mengirimkan surat baru untuknya. Dia juga memberitahu bahwa jejak kaki yang ada di pintu sudah ada sejak dia datang. Surat itu diakhiri dengan nama Yunju dan tanggal yang tertulis 21 Desember 1999. Sang Hyun mengira itu hanya lelucon seseorang, jadi dia mengabaikannya. Keesokan harinya di tahun 99, Yunju kembali ke Ilmer untuk melihat kotak surat, berharap ada surat dari kekasihnya yang sudah lama pergi ke Amerika. Dia khawatir kekasihnya tidak tahu bahwa dia telah pindah. Namun, dia tidak menemukan apapun di dalam kotak surat. Kembali ke tahun 97, Sang Hyun mendatangi sebuah toko kecil dekat rumahnya untuk membeli sesuatu. Dia bertanya kepada pemilik toko apakah ada seseorang yang tinggal di Ilmer sebelumnya. Pemilik toko menjawab bahwa rumah itu belum lama dibangun dan Sang Hyun adalah penghuni pertamanya. Saat pulang ke rumah, Sang Hyun diikuti oleh seekor anjing. Dia memutuskan untuk memelihara anjing itu. Sang Hyun membuatkan rumah untuk anjing itu. Dia tidak sengaja menumpahkan cat dan anjing itu menginjak tumpahannya, kemudian berlari ke dalam rumah. Sang Hyun mengikutinya. Dia melihat jejak kaki anjing itu menempel di lantai. Sang Hyun teringat dengan surat Yunju yang memberitahu mengenai jejak kaki di rumahnya. Dia memutuskan untuk membalas surat tersebut. Di masa depan, Yunju mengunjungi toko di dekat Ilmer, toko yang sama yang dikunjungi Sang Hyun. Dia bertemu dengan pemilik toko yang ternyata masih mengingatnya bahwa dulu dia pernah tinggal di sana. Dia bertanya apakah Ilmer sudah laku terjual. Pemilik toko menjawab belum. Kemudian dia meminta izin untuk masuk ke dalam rumah itu. Di sana, dia menemukan desain rumah yang memiliki kotak surat mirip dengan kotak surat di depan rumah. Sebelum meninggalkan rumah itu, dia memeriksa kotak surat dan dia menemukan surat balasan dari Sang Hyun yang berkata bahwa dia adalah penghuni pertama Ilmer. Dia juga menjelaskan mungkin surat yang dikirim Yunju salah alamat. Dia juga bertanya pada Yunju bagaimana dia mengetahui bahwa rumahnya bernama Ilmer. Di akhir surat tertulis namanya dan tanggal 28 Desember 1997. Dia membalas surat Sang Hyun menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu kenapa suratnya bisa sampai kepadanya dan berharap kalau dia bukanlah orang iseng yang menjahilinya. Dia menutup suratnya dengan menulis bahwa dia tidak percaya Sang Hyun berasal dari tahun 97. Dia juga menulis namanya dan tanggal hari itu, 29 Desember 1999. Memasuki awal tahun 2000, Yunju menerima surat balasan dari Sang Hyun. Di dalam suratnya, Sang Hyun meminta Yunju untuk berhenti mengirim surat kepadanya dan menegaskan kalau dia memang berasal dari tahun 98. Di akhir surat,
Sang-hyun menulis namanya dan tanggal 7 Januari 1998. Temannya tidak percaya dengan apa yang dia dengar, begitu juga dengan Yoonju. Di malam hari salju mulai turun. Yoonju teringat dengan kenangan masa lalunya saat dia bermain salju. Dia menemukan foto lamanya tertulis tanggal 10 Januari 1998. Dia kemudian menulis surat kepada Sang-hyun. Jika dia memang berasal dari tahun 98, maka akan ada salju lebat yang turun pada tanggal 9 Januari. Keesokannya di masa lalu, salju benar-benar turun. Dia mulai percaya kepadanya. Bahkan dia juga datang untuk melihat apartemen tempat Yoonju tinggal pada tahun 2000, yang pada tahun 98 masih dalam tahap pembangunan. Sang-hyun semakin penasaran dan mulai mencari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam surat selanjutnya terungkap bahwa anjing yang mereka pelihara adalah anjing yang sama, anjing yang mereka temukan di Ilmer. Setelah membaca beberapa artikel di internet, dia menyimpulkan bahwa apa yang mereka alami adalah lipatan waktu, karena hanya teori itulah yang memungkinkan anjing mereka ada di dua tempat dalam waktu yang sama. Suatu hari, Yoonju kembali ke Ilmer. Dia memperhatikan kotak surat di depannya, kemudian dia menaruh bandonya di dalam. Saat dia menunggu, Sang-hyun di tahun 1998 membuka kotak surat dan tersenyum karena dia mendapatkan bando Yoonju. Sementara itu, Yoonju di masa depan terkejut karena bando yang belum lama dia taruh sudah menghilang. Sejak saat itu, mereka berdua mulai percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi, dan kotak surat itulah yang menghubungkan mereka di waktu yang berbeda. Sejak saat itu, mereka saling mengirim surat menceritakan berbagai hal tentang kisah hidup mereka. Yoonju bercerita tentang kekasihnya yang pergi ke Amerika untuk mengurus pekerjaannya, dan dia sangat yakin bahwa kekasihnya itu sudah memiliki pasangan baru di sana. Sang-hyun menceritakan masa lalunya ketika dia ditinggal sang ayah saat berusia 7 tahun. Hal itulah yang mendasari keputusannya untuk berhenti dari kuliahnya, karena dia tidak mau mengikuti jejak sang ayah yang tidak pernah pulang karena sibuk bekerja sebagai arsitek. Suatu malam saat Yoonju sedang berlatih untuk mengisi suara, tiba-tiba recorder yang digunakannya rusak. Dia teringat tape recorder pemberian temannya yang tertinggal di stasiun kereta pada tahun 98. Yoonju memberikan petunjuk pada Sang-hyun di mana dia bisa menemukannya. Sang-hyun datang ke stasiun berharap melihat sosok Yoonju untuk pertama kalinya. Namun sayangnya, dia terlambat karena Yoonju di masa itu bergegas memasuki kereta. Sang-hyun berlari berusaha mengembalikan tape recorder itu. Namun, pintu kereta sudah menutup dan pergi dari stasiun. Sang-hyun hanya bisa tersenyum mendengarkan suara Yoonju untuk pertama kalinya. 사랑해요. 사랑합니다. Keesokan harinya pada tahun 2000, Yoonju mendapatkan kembali tape recordernya. Dia mengajak temannya untuk mendengar isi rekaman itu. Dia terkejut karena ada suara Sang-hyun yang memperkenalkan dirinya. Pada tahun 98, ketika Sang-hyun membuka kotak surat, dia menemukan penutup telinga dan ikan kecil. Barang-barang itu dikirim oleh Yoonju sebagai hadiah karena sudah mengembalikan alat perekamnya. Di akhir surat, Yoonju mengatakan pada Sang-hyun untuk tidak ragu meminta bantuannya jika dia membutuhkan sesuatu. Dia siap membantu di masa depan. Beberapa hari kemudian, Sang-hyun mendapat kabar bahwa ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Dia merasa dilema karena sebenarnya dia tidak mau berurusan lagi dengannya. Tidak lama dari itu, dia menulis surat kepada Yoonju untuk mencari berita tentang ayahnya, Profesor Han di masa depan. Yoonju menemukan sebuah buku berisi karya dan informasi penting tentang Profesor Han, termasuk tahun kematiannya yaitu di tahun 98. Namun sayangnya, di tahun 98, ayah Sang-hyun telah meninggal dunia.
Meskipun mereka tidak akur, Sang-hyun merasa terpukul dengan kepergiannya. Beberapa hari kemudian, buku yang dikirim Yoonju tiba di kotak surat. Bersamaan dengan buku itu, Yoonju juga mengirim surat. Meskipun buku itu datang terlambat, Yoonju berharap buku itu akan membantu Sang-hyun untuk memahami ayahnya. Saat dia membacanya, Sang-hyun baru mengetahui bahwa Ilmer yang dia tempati saat ini merupakan rumah yang dibangun sang ayah untuknya. Mengetahui Sang-hyun sedang berduka, Yoonju mengirim surat yang berisi cara untuk menghibur diri dan menikmati hidup seperti meminum bir dengan sekali tegukan dan naik wahana permainan. Di waktu yang berbeda, mereka melakukan hal yang sama, yaitu menaiki wahana. Sang-hyun juga memberikan tips untuk menenangkan diri dari masalah dengan cara berjalan di bawah pepohonan yang indah untuk merasakan kedamaiannya. Seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk bertemu di Pulau Jeju pada 11 Maret tahun 2000. Yoonju mengirimkan foto pantai tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Yoonju hanya harus menunggu selama 2 minggu dari tanggal yang disepakati, sedangkan Sang-hyun harus menunggu selama 2 tahun. 2 minggu kemudian, hari yang ditentukan tiba. Yoonju dengan bersemangat menuju ke tempat pertemuan mereka. Sesampainya di pantai, dia melihat sebuah rumah sedang dibangun yang mirip dengan desain Ilmer. Arsitek wanita yang mendekatinya menjelaskan bahwa rumah itu adalah hasil rancangan kakak kelasnya yang dipersembahkan untuk orang yang dia cintai. Setelah itu, Yoonju pergi dan menunggu kedatangan Sang-hyun di pinggir pantai. Namun sayangnya, ia tak kunjung datang. Yoonju menceritakan hal itu kepada Sang-hyun. Sang-hyun di masa lalu bertanya-tanya kenapa dirinya tidak datang, karena mustahil baginya untuk melupakan hal yang begitu penting. Suatu hari Yoonju tidak sengaja melihat mantan kekasihnya yang sedang berbicara dengan kekasih barunya. Mendengar mereka berdua berbicara, Yoonju merasa hancur dan hal itu membuatnya yakin bahwa dia belum bisa melupakannya. Dengan berat hati dan merasa bersalah, dia meminta bantuan Sang-hyun untuk mencegah mantan kekasihnya pergi ke Amerika di masa lalu. Saat membaca surat itu, Sang-hyun merasa sakit hati karena dia sudah terlanjur mencintainya. Dalam suratnya, Sang-hyun berkata bahwa dia akan membantu Yoonju meraih kembali cintanya. Dia juga mengatakan bahwa bisa mengenalnya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Oleh karena itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan Yoonju. Saat menerima surat dari Sang-hyun, Yoonju mulai merasa bimbang dengan perasaan yang tidak menentu. Dia memutuskan untuk mencari keberadaan Sang-hyun di kampus, di mana dia melihat desain rumah yang mirip dengan Ilmer. Salah satu teman Sang-hyun menjelaskan bahwa desain itu dibuat oleh Sang-hyun ketika dia masih hidup. Dia mempersembahkannya kepada orang yang dicintainya, seseorang yang bernama Yoonju. Di masa lalu, seperti apa yang diceritakan Yoonju, mantan kekasihnya akan muncul di sebuah restoran untuk berpamitan, dan di saat itulah Sang-hyun bisa menghentikannya. Namun belum sempat dia melakukannya, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Di saat-saat terakhir Sang-hyun menoleh ke arah Yoonju sebelum akhirnya dia pergi untuk selamanya. Di masa depan, ingatan Yoonju tentang kecelakaan itu muncul. Dia akhirnya mengerti kenapa Sang-hyun tidak datang ke pantai pada tanggal yang disepakati. Dia bergegas ke Ilmer memberitahu Sang-hyun untuk tidak pergi karena dia akan mati tertabrak mobil. Setelah memasukkan surat itu, Yoonju menangis mengingat betapa besarnya pengorbanan Sang-hyun untuknya. Saat ini, dia hanya berharap Sang-hyun bisa membaca surat peringatannya tepat waktu. Di akhir film kembali ke tahun 99. Ketika Yoonju menulis pesan di kartu Natal untuk penghuni baru Ilmer. Sebelum dia memasukkan surat itu ke dalam kotak surat, seorang pria menghampirinya. Pria itu adalah Sang-hyun yang selamat dari kecelakaan.
karena sudah membaca surat peringatan darinya. Namun Yunju tidak mengenal Sang-hyun. Bertanya siapa dia. Dia menjawab bahwa dia akan menjelaskan siapa dia jika Yunju memiliki waktu untuk mendengarkan cerita panjang dan ajaib yang terjadi di antara mereka. Dia berharap Yunju bisa mempercayainya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.